Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang kalian saat ini sedang diam-diaman. Apakah dia merindukanmu? Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian. Seperti apa perasaan dia? Apakah rindu terhadapmu saat di situasi kalian diem-dieman seperti ini? Oke, aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apakah dia rindu terhadapmu di saat kalian saat ini saling mendiamkan? Oke, menurut dia, kita memang butuh untuk sendiri-sendiri aja dulu, gitu ya. Kita butuh untuk apa ya? Fokus pada diri kita masing-masing aja dulu, gitu ya. Kita harus berpisah aja dulu, gitu ya. Menurut dia seperti itu. Makanya di sini energinya kamu dengan dia saat ini diam-diaman. Oke, jika memang di saat prosesnya kita ini saling diam, saling tidak berkomunikasi, saling tidak ada pertemuan ya, atau hubungan ini masih tidak ada kejelasan, di saat proses-proses inilah kamu bertemu dengan seseorang, ya nggak apa-apa gitu ya, seseorang yang memang menurutmu lebih menarik, lebih baik dari dia, ya silahkan jika kamu ingin bersama si dia. Aku akan mundur, kata dia seperti itu. Ya, dia akan pergi dari kamu. Ada apa nih? Kenapa energi orang ini tuh sangat insecure dengan kamu? Sangat apa ya? Kayak merasa rendah diri gitu ya. Kayak nggak percaya diri nih orang gitu. Kalau aku lihat, oke, ini terlalu banyak. Padahal sejujurnya, orang ini, I love you unconditionally. Dia sangat cinta tanpa syarat bahkan sama kamu. Ya, bahkan di dekat kamu aja itu udah ngebuat dia apa sih namanya, kecanduan gitu loh, membuat dia merasa kayak mabuk cinta gitu loh ya. Kalau aku lihat di sini dia kayak mabuk cinta gitu ya, ada di dekat kamu itu ngebuat dia kayak terbuai ya. I know exactly what I was doing. Jadi sejujurnya ini bukan kayak taktik dia, bukan. Ini dengan kesadaran loh dia melakukan ini atau dia mengatakan ini. Ya, semua yang dia lakukan ini dengan kesadaran penuh. Ya, dia tahu banget apa yang dia lakukan saat ini. Ya, jadi kalau aku lihat kayak orang yang apa ya, putus asa, atau orang yang memang tidak tahu arah gitu, orang yang sedang tidak tahu arah, orang yang tidak tahu kepastian nanti ke depannya atau hidup dia akan seperti apa gitu ya. Saat ini orang ini benar-benar yang lagi hilang arah kalau aku lihat ya. Dan sampai-sampai orang ini tuh sudah tidak bertenaga lagi untuk bereaksi atau apa ya, ngeladenin orang-orang yang ngomongin kamu kayak gitu ya. Saking orang ini tuh mungkin punya beban hidup yang begitu berat ya. Dan memang kalau aku lihat saat ini tuh kayak kamu juga menyetujui dengan apa namanya, keputusan dia untuk kita berpisah sama-sama ya. Dia merasa saat ini tuh kayak kamu benar-benar tinggalin dia gitu ya, kayak ya kamu kayak benar-benar udah pergi dari dia gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini.
Kalau ditanya perasaan, orang ini cinta, dia masih punya feeling romantic feeling sama kamu, dia masih punya perasaan cinta sama kamu, perasaan romantis dengan kamu. Bahkan orang ini tuh pengen banget mengeksplor perasaan dia ke kamu, mengeksplor hubungan ini. Kalau aku lihat ya intinya orang ini kalau ditanya tentang perasaan, of course masih sayang, bahkan ingin melakukan sesuatu sama kamu untuk menunjukkan bahwa dia memang benar-benar cinta sama kamu, ya. This is safe for to you, you to love. Open your heart to give and receive the biggest energy of all. Okay. Gimana ya? Kalau aku lihat, bahkan perasaan cinta dia itu sangat kuat dan besar sama kamu. Saking kuat dan besarnya, orang ini ya kalau misalkan kamu memang di saat prosesnya kita ini kamu ternyata bertemu dengan orang yang lebih baik, ya silahkan untuk diterima dan buka hatimu, gitu ya. Jadi orang ini tuh energinya mencintai tapi kayak apa ya, membebaskan kamu gitu loh. Jadi kayak apa ya, dia berpikir cinta tidak harus memiliki, seperti itulah saat ini. Ya, saat ini dia ngerasanya seperti itu. Di saat keadaan kalian sama-sama diam. Tuh, tapi orang ini cinta banget gitu loh. Ya, makanya aku lihat di sini perasaan dia tuh besar banget sama kamu. Ya, besar banget sama kamu. Jadi kalau aku lihat memang ada masalahnya sih memang di orang ini ya. Cinta kok nggak merealisasikannya itu ya gimana gitu. Tapi ya memang orang ini tuh saat ini lagi kayak putus asa atau hilang arah atau kayak ada suatu ketidakyakinan tentang hidup dia. Kayak orang yang punya penyakit kanker stadium akhir gitu loh. Ya, cinta sama kamu tapi dia punya penyakit kanker gitu, stadium akhir, sehingga kalau misalkan kamu bertemu dengan orang yang lebih baik dari dia, ya silahkan kayak gitu ya. Kalau aku lihat, jadi aku lihat memang orang ini kayak lagi kehilangan arah, putus asa dengan keadaan hidupnya seperti itu ya, sehingga dia sampai ngaco gini, tidak tidak bisa mempertahankan atau memperjuangkan hubungan kalian ya, seperti itu. Kalau ditanya tentang passion aku lihat, dan ini memang orang masa lalumu, jadi ada kemungkinan ini kalau memang mantan ya berarti kalian saat ini sudah berpisah kayak gitu ya. Atau kalau misalkan ini bukan mantan ya berarti mungkin orang yang memang sudah mengenalmu dari lama ya, bisa PDKT-anmu atau mungkin teman sekolahmu yang dulu memang tertarik denganmu ya, intinya pas life-mu lah ya, orang masa lalumu. Oke, ternyata dia ini ada beban ya, ada beban hidup yang sedang dia pikul, yang sedang dia yang sedang dia pegang, yang sedang dia tanggung kayak gitu ya. Beban hidup ini sangat berat kalau aku lihat ya, sangat-sangat berat, bahkan membuat dia itu sampai tidak berani untuk menjalani hubungan romansa dengan siapapun. Saking beratnya masalah dia ini ya, bisa jadi dia ini adalah tulang punggung keluarganya, dia harus menghidupi adiknya, dia harus menghidupi mungkin kakak adik atau menghidupi orang tuanya seperti itu, atau bisa jadi dia punya hutang piutang yang mungkin dia ini udah dikejar-kejar rentenir, sehingga dia punya beban ya yang harus dia segera selesaikan, yang harus dia prioritaskan di sini
gitu ya. Intinya orang ini lagi bebannya lagi wow banget ya. Jadi kayak menimbulkan masalah yang wow banget. Makanya di sini dia tidak berani untuk mengikat kamu, untuk memberikan kepastian ke kamu, karena dia pun masih nggak tahu kepastian tentang hidup dia ke depannya itu akan seperti apa. Ya, dia tuh masih kayak abu-abu lah jalan hidup dia. Apakah dia bisa menyelesaikan beban hidup dia ini? Apakah dia bisa memiliki uang yang banyak, apakah dia bisa ke depannya itu sukses, punya karir yang hebat, bisa membanggakan kedua orang tuanya, bisa menyelesaikan membiayai kuliah atau sekolah adik-adiknya, itu pun dia nggak tahu gitu loh. Sehingga walaupun di sini dia mencintai kamu, dia tidak berani untuk memberikan janji-janji atau kepastian-kepastian yang entah dia itu bisa untuk merealisasikannya atau tidak di ke depan atau di kemudian hari. Ya, karena memang hidup dia sekarang aja tuh kayak blur gitu loh. Kayak nggak tahu bakal seperti apa, bahkan untuk hari esok pun dia nggak tahu gitu loh. Ya, apakah dia masih bisa bekerja, apakah dia bisa menghasilkan uang untuk hari esok, itu pun dia nggak tahu gitu. Ya jadi, aduh, kalau aku lihat memang hidup dia memang bebannya sangat berat banget saat ini, sehingga tidak bisa untuk membiarkan kamu ada di sisi dia. Dia lebih bingung lagi kalau misalkan dia harus membiarkan kamu ada di sisi dia. Dia takut akan semakin banyak beban yang akan dia pikul gitu loh. Semakin akan banyak beban yang akan dia tanggung, sehingga di sini mau nggak mau dia harus menghindari kamu dulu, harus mundur dulu dari kamu kayak gitu ya. um, Bukan dia tidak cinta, bukan dia tidak mau, tapi ya itu tadi, untuk esok hari aja dia pun nggak tahu hidup dia akan seperti apa, dia akan bisa menghasilkan uang atau tidak, itu aja nggak tahu gitu loh. Ya intinya beban dia berat. Dan sejujurnya kalau aku lihat energi dia saat ini tuh dia sedang mencoba untuk bersikap ramah, bersikap sabar dengan diri sendiri terlebih dahulu untuk bisa menemukan kepekaan di dalam diri dia. Terus itu juga aku lihat di sini orang ini sangat punya peluang sekali memiliki perasaan yang tulus sama kamu, punya perasaan yang sangat penuh dengan kasih sayang sama kamu. Dan aku lihat memang sangat orangnya sangat perhatian sama kamu. Ya, walaupun di sini mungkin kamu tidak merasakan itu, tapi sejujurnya dalam diamnya ini orang ini selalu memperhatikan kamu, selalu dengan tulus mencintai kamu, selalu dengan sabar menunggu kamu, penuh dengan kasih sayang. Ya, jadi gini loh, dalam diamnya itu bukan berarti dia benar-benar lepas atau lost contact, atau bukan lost contact ya, apa sih namanya, benar-benar tidak mau tahu tentang kamu, tidak. Dia tuh saat ini kayak keadaannya tuh menahan ya, menahan nafsu dia, gairah dia untuk dekat-dekat dengan kamu. Tapi untuk bisa memuaskan gairah itu, dia tetap memperhatikan kamu, dia tetap memantau kamu dari kejauhan ya. Cuman dia harus bersabar karena keadaan yang belum bisa untuk memberikan kepastian ke kamu. Seperti itu ya. Dan aku lihat di sini memang dia sangat
gimana ya, harus bisa, ya, harus bisa. Mau nggak mau, benar-benar harus bisa menerima apa yang sepenuhnya terjadi dengan diri dia, dengan keadaan dia sekarang, seperti itu. Dan aku lihat memang saat ini dia mencoba untuk sadar dan selaras dengan apa ya, indera-indera dia ya, dengan keadaan hidup dia sekarang. Terus itu juga aku lihat di sini memang orang ini pengen banget memberikan kamu suatu hubungan yang eh, apa ya, yang biar kamu itu cukup merasa aman gitu dengan dia, cukup merasa nyaman dan dalam di dalam pelukan dia, kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini orang ini sejujurnya berjuang tanpa lelah loh, ya, untuk hidup dia, untuk memperjuangkan masa depan dia, ya, untuk kamu, ya, karena kan di sini kamu adalah bagian dari masa depan dia kalau aku lihat ya. Dan aku lihat di sini ada keinginan besar dari dia, kayak pengen menikmati kesenangan hidup yang lebih baik dengan kamu, mungkin dengan memanjakan diri kamu dengan sedikit pemborosan kayak gitu loh, ya. Ya mungkin selama ini tuh dia kayak nggak pernah memberikan kamu apapun, tapi kamu itu sudah banyak memberikan dia segalanya, ya. Apa yang dia butuhkan itu mungkin kamu sudah berikan. Tapi selama ini dia itu tidak pernah memberikan sesuatu ke kamu. Sehingga orang ini tuh merasa kayak, oke, okay, selama ini kamu sudah mensuplai aku dan aku pengen banget suatu saat nanti akulah yang akan memberikan kamu suplai. Ya, kalau ini kan pentacles ya, mungkin secara keuangan. Makanya di sini dia ingin memberikan kamu rasa kenyamanan, rasa aman, rasa kebahagiaan dengan pemborosan. Ya, pemborosan. Mungkin kayak pengen ngebawa kamu liburan atau tinggal di hotel-hotel mewah, seperti itu deh ya. Dan kalau aku lihat juga memang orang ini tuh orang yang apa ya, orang yang sejujurnya apa ya, orang yang memang percaya diri, orang yang memang penuh perhatian ya. Juga aku lihat di sini dia itu orang yang penuh kasih sayang ya, orangnya juga ramah, orangnya cakap juga kalau aku lihat di sini ya. Dan orangnya itu mungkin dulu itu dia banyak sekali pilihan, tapi sekarang kalau aku lihat memang sudah dia tetapkan bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan, kayak gitu ya. Dan sejujurnya juga orang ini tuh pengen banget memberikan kedamaian, perlindungan di dalam hubungan ini. Terus itu juga dia pengen banget menunjukkan atau memberikan kefleksibilitasan dalam hubungan, kemandirian, bahkan dukungan untuk mencapai apa ya, hubungan yang mendukung agar bisa romantis nih hubungan kayak gitu ya. Dan aku lihat juga kalau misalkan di sini gini, lebih tepatnya gini. Dia kayak pengen punya dia pengen punya kemitraan dengan kamu ya. Ya karena kalau aku lihat di sini dia pengen mendukung kamu atau menyemangati kamu kalau memang misalkan kamu punya bisnis. Ya, dia di sini pengen mensuplai ya mensuplai modal mungkin ya. Dia pengen kayak berinvestasi di bisnis kamu ya, atau di pekerjaan kamu agar kamu lebih maju kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat dia ini orang yang pekerja keras, orangnya rajin ya. Orangnya apa ya, mendukung kesuksesan pasangan kalau aku lihat ya. Bahkan mungkin kalian berdua sama-sama mendukung ya, karena ketika dia lagi kesulitan gini, kamu pun diam, kamu tidak merengek
ya meminta dia untuk memfokuskan kamu, memperhatikan kamu. Karena mungkin kamu pun tahu bahwa keadaan dia memang saat ini sulit, sehingga kamu sadar tidak bisa membantu dia, tapi ya salah satu untuk bisa membantu dia adalah dengan cara diam, agar tidak menambah beban orang ini. Ya, mungkin bisa seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat kamu memang dengan orang yang memang udah lebih berpengalaman dari kamu ya, baik itu dalam kehidupan, dalam ujian ya, ujian kehidupan, cobaan kehidupan, atau mungkin dalam suatu hubungan. Jadi mungkin kamu ini berdealing dengan seseorang yang memang sudah berpengalaman dalam hubungan. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin selama ini orang ini tuh, mungkin bahkan sampai detik ini ya, orang ini tuh selalu mengabaikan kamu, sulit untuk memberikan waktu luang untuk kamu, hanya berdua gitu ya. Nah, orang ini tuh ada niatan pengen banget memberikan kamu waktu luang hanya untuk kita berdua aja, gitu loh. Ya, kalau aku lihat orangnya. Dan aku juga lihat memang orangnya itu sangat menghargai otonomi atas pasangannya. Dia juga sangat menghormati dan membebaskan pasangannya. Apa yang dia mau ya silahkan. Kayak gitu ya, sifatnya orangnya seperti ini. Jadi kelihatan kayak cuek. Padahal sebenarnya ya oke, ini bisa dibilang cuek. Tapi sebenarnya di dalam hati dia itu dia ingin mendukungmu, tidak ingin mengekangmu atau mengikatmu. Jika kamu memang punya cita-cita, silakan untuk digapai, silakan untuk dicapai, seperti itu. Dan di sini kalau aku lihat memang energinya kuat nih, apa itu namanya? Ada suatu prinsip atau pola pikir kalian itu yang memang berbeda dengan orang ini. Ya, jadi mungkin sering mengalami suatu perselisihan karena perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir ya. Intinya ada perbedaan tentang suatu prinsip atau pola pikir seperti itu ya. Bahkan mungkin juga di sini ada yang seseorang itu kalau ngomong terlalu menyakitkan ya, sehingga situasinya agar kalian tidak lebih emosional ya, karena adanya perbedaan prinsip ini, perbedaan pola pikir ini, ya jalan satu-satunya adalah dengan cara diam. Kamu diam, dia diam. Inilah cara alternatif untuk memotong agar emosi kalian itu tidak meluap-meluap. Jadi sama-sama saling mendiamkan ya, agar juga tidak terlalu tidak terlalu rawan ya akan perpisahan. Makanya di sini kalian sama-sama diam. Ya, ya namanya juga kalau udah ada perbedaan prinsip, atau perbedaan pola pikir, kan pasti akan menimbulkan kesalahpahaman atau menimbulkan kericuhan ya. Sehingga di sini kalau aku lihat kalian memang masih sama-sama ingin saling menggenggam, sama-sama saling ingin memiliki, tapi karena ada perbedaan pikiran, pola pikir, prinsip inilah yang membuat kalian itu hubungannya rawan akan perpisahan. Kayak gitu ya. Mungkin ini juga sudah belajar ya dari yang kemarin-kemarin. Ya namanya juga manusia kan. Secara fisik oke, mungkin bisa sama, bisa mirip, tapi pola pikir atau isi pikiran orang kan pasti beda-beda. Apalagi kamu di sini ya dari sama-sama asing, tahu-tahu dipersatukan, didekatkan ya, otomatis kan juga harus perlu penyesuaian. Apalagi pola pikir orang kan beda-beda. Nah, itulah keadaan kamu dengan dia sekarang. Ya, pola pikir kamu dengan dia itu berbeda. Sehingga memang harus ada penyesuaian. Ya, kalau misalkan memang dari kedua belah pihak ini tidak bisa menemukan penyesuaian itu, gimana caranya? Ya, untuk memotong rantai
amarah ya, amarah, emosional, atau apa ya, kata-kata kasar, atau keputusan yang nantinya justru malah akan kalian sesali, ya dengan cara diam. Ya, itulah kenapa kalian saat ini tuh diam, saling mendiamkan. Oke, tetap ya, walaupun untuk sementara kalian ini tidak akan ada pertengkaran hebat, tapi paling tidak harus ada perubahan. Karena di sini kan ada orang yang terlalu kasar nih kalau ngomong, entah ini kamu ataupun dia, cobalah untuk berbicara lebih lemah lembut. Oke, ya, diam-diam, oke, boleh diam-diam, saling mendiamkan, tapi bukan berarti tidak ada perubahan. Ya kali udah lama nih ngejalanin hubungan, atau sudah lama nih kalian selalu terkoneksi, tapi kok ya gini-gini aja, kan capek ya. Kalau mau hubungannya langgeng ya harus ada perubahan, gitu ya. Nih sangat dikonfirmasi dengan The Star, memang saat ini kayak hubungan kamu itu telah kehilangan kepercayaan ya, satu sama lain. Terus itu juga aku lihat ada suatu konsentrasi kamu atau mungkin dia yang apa ya, kurang, ada yang kurang gitu. Gimana sih aku harus ngomongnya? Gini, kamu berkonsentrasi pada kekurangan sambil mengabaikan hal-hal positif. Bahkan dia pun begitu, dia pun berkonsentrasi pada kekurangan sambil mengabaikan hal-hal yang positif. Hal-hal positifnya itu perubahan, ya. Hal-hal positifnya itu perubahan. Jadi sebenarnya kalau misalkan hubungan kalian ini ada masalah, cobalah untuk tidak bertengkar atau tidak saling mengabaikan seperti ini ya, diam-diaman kayak gini. Cobalah kalian untuk berfokus pada hasil atau pada solusi ya, lebih tepatnya pada solusi. Kalau ya daripada bertengkar lebih baik diam-diaman, tapi daripada diam-diaman lebih baik cari sama-sama solusinya kan, kayak gitu maksudnya ya. Karena memang kalau the star-nya reverse, berarti hubungan ini sebenarnya mau sebesar apapun masalahnya, ini bisa diperbaiki. Asalkan harus sama-sama mau saling berubah, ya. Memperbaiki luka-luka yang ada, ya, menghilangkan karma-karma buruk di dalam hubungan, kayak gitu ya. Masalah apapun yang terjadi di hubungan ini coba untuk diperbaiki, kayak gitu ya. Harus ada sama-sama perubahan dari kedua belah pihak, dan harus sama-sama mau untuk memperjuangkan, kayak gitu loh. Ya, kalau aku lihat, kalau diem-dieman kayak gini ya, mana tahulah pasangan kamu maunya apa, dan mana tahulah kamu apa yang pasangan mau, kayak gitu. Ya, cobalah untuk dibicarakan, ya. Cobalah untuk cari jalan tengahnya, jangan kabur. Kalau ini kan energinya berarti kayak kabur ya, kamu dengan dia kabur, karena sama-sama saling nggak mau cari ribut, tapi nggak mau menyelesaikan, berarti kan energinya kabur. Ya, kamu kabur dari dia, dia kabur dari kamu, gara-gara masalah tertentu, kayak gitu ya. Maka dari itu, kalau memang kalian ingin hubungan ini tetap terjalin, ya coba untuk bicara gitu. Dan kalau aku lihat memang dari hubungan kalian ini ada sesuatu ya yang membatalkan hal-hal yang mungkin mungkin itu ada sesuatu yang tadinya pengen
kalian realisasikan itu akhirnya dibatalkan, akhirnya ditunda seperti itu. Kayak misalkan tentang pertemuan, tentang apa itu namanya, mengutarakan perasaan, seperti itulah example-nya ya. Contohnya seperti itu. Intinya di sini dari situasi kalian yang saat ini diam-diaman, akhirnya kan banyak hal-hal atau realisasi yang apa ya, ada yang ingin kalian realisasikan tapi akhirnya tertunda gitu loh ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini memang hubungan kalian itu saat ini sedang mengalami pasang surut ya. Dan saat ini tuh memang lagi ada di fase turun hubungan kalian. Jadi memang perlu ditangani. Ya jangan cuma diem-dieman doang gini loh. Cobalah untuk cobalah untuk pindah dari fase satu ini yang diem-dieman ke fase yang lebih baik atau ke fase lainnya. Coba untuk ya, ayo speak up gitu loh. Ya coba loh untuk speak up gitu. Apa yang kamu mau, apa yang tidak kamu mau, apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka, kayak gitu ya. Dari apa yang tidak kalian rasa nyamankan ya, dari masalah yang membuat kalian akhirnya diem-dieman ini. Cobalah untuk di speak upin gitu, untuk dibicarakan, untuk diomongin gitu. Dan bukan hanya sekadar dibicarain, tapi tetap dicari juga solusi yang adil kayak mana, ya cari keputusan yang adilnya kayak mana untuk hubungan ini, untuk masalah ini, kayak gitu. Karena kan ini aku lihat ada perbedaan pola pikir atau prinsip. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, ini kalau aku bilang ini putus, enggak sih ya, lebih tepatnya kayak jeda ya, jeda atau beristirahat atau break sebentar gitu. Cuman sebentarnya entah sampai kapan nih kalau aku lihat, apalagi dalam keadaan ini orang lagi kesulitan ya saat ini, jadi nggak tahu mau sampai kapan. Nah jadi kalau misalkan kamu udah ketar-ketir ya, udah capek juga nungguin entah kapan nih dan atau entah siapa nih yang akan memulai percakapan, ya coba aja kamu yang memulai percakapan. Tanya baik-baik apa maunya, mau di gimana ini hubungan, apakah memang harus diakhiri atau mau dilanjutin, terus maunya gimana, apakah mau ditunggu, mau ditunggunya sampai kapan, kayak gitu. Jangan diam-diaman aja ya kan. Kalau misalkan diam-diaman, aku lihat energinya pun nggak tahu mau sampai kapan. Tuh, ya. Jadi kalau di dalam keadaan kalian diam-diaman ini, apakah dia merindukan kamu? Of course. Karena orang ini memang sangat cinta sama kamu. Ya, cuman memang keadaan dia tidak bisa untuk merealisasikan keinginan kamu saat ini. Sehingga cobalah kalau misalkan kalian ingin kepastian dari orang ini, coba dibicarain maunya gimana. Tuh, carilah keputusan yang adil buat kamu dan si dia. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Apa itu tadi? Ini Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke, energi paling kuat di sini ada Aquarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.